Wa ini tuliat, nah ini solusinya mungkin ini. Wa ini tulita lamun den coba sapa sira bihadzal amali kelawan ikilah amal fahtaris moko rumeksa sapa sira an khoslataini saking rong perkara. Artinya kalau memang posisi kita harus berbicara padahal kita sudah berhati-hati untuk tidak berbicara sesuatu yang tidak kita kerjakan, terpaksa kita wis kadung di ngono wis gak ono wong maneh, wis gak ono pilihan, wis karek sampean tok, terpaksa sampean kudu ono dek ngarep, ya wis gak apa-apa. Tapi ingat ada dua hal yang harus sampean perhatikan. Jadi misal sampean bepergian utawa sampean kok merantau, ternyata di lingkungannya sampean wis gak ono wong maneh, mek sampean sing paling pinter di antara beberapa orang yang tidak tahu, wis karek sampean, ya kan terpaksa berarti kan sampean ada di depan kan. Padahal dawuh Imam Al-Ghazali lek sik durung sampurna ilmune ojo dek ngarep, ojo wani kuat-kuat. Tapi sudah keadaan yang memaksa sampean seperti itu, yo terpaksa sampean harus ada di depan. Tapi ingat dua perkara, jaga dua hal kata Imam Al-Ghazali. Wa ini tulitalan lamun den coba sapa sira bihadzal amali kelawan ikilah penggawean fahtaris moko rumeksa sapa sira an khoslataini saking rong perkara. Al-ula utawi kang pertama anit takallufi, pertama yang harus dijawab, yang harus dijaga. Jadi sing sampean wis gak sepiro duwe ilmu ya kan, sing dijaki sampean ya padha ae karo sampean ya, iku padha ae. Maka yang harus dijaga pertama al-ula utawi kang pertama iku anit takallufi. Anit takallufi ngrumeksa sapa sira anit takallufi saking terbebani. Jadi lek gak iso ya ngomong gak iso ae wis. Lho kan gak kudu kabeh iso dijelasno karo sampean kan. Jujur gak iso. Ojo macak-macak koyoke kok ya cocok, jangan, sudah jangan. Kalau gak iso ya ngomong gak iso wis. Karena sampean kan sudah kadung ada di depan, tapi sampean belum memiliki kemampuan kan. Yo lek gak iso ngomong gak iso. Misal tiba-tiba ada di tempat sampean sing mimpin khutbah, lek gak iso ngomong gak iso, ben gak rusak kok salat Jumat ngono. Lah ini kan anit takallufi, atoi anit takallufi, ngedoi dari rasa terbebani. Jangan sudah. Engko wah aku lek gak maju kok gak dianggap. Wah jangan, itu sudah hal-hal yang merusak itu sudah. Terus pertama hajawi dari sesuatu yang membebani fil kalami yang dalam carane ngomong, yaitu tadi khutbah itu kan mau coba bahasa Arab, lek sik durung anu ya wis ojo gak iso ngono ae. Atau berbicara bil ibarati kelawan ibarat-ibarat, penggambaran-penggambaran, wal isyarati lan isyarah-isyarah, wat tomati lan keanehan-keanehan, wal abyati lan piro-piro abyat, wal asy'ari lan piro-piro syair. Pokoknya usahakan sampean menggunakan bahasa yang paling mudah dicerna. Cuman nganggo bahasa sing paling mudah dicerna itu ternyata yosoro pak, yosoro. Makanya saya sering mengulang kalimat, gimana bisa dipahami nggih? Kalau bisa tak lanjut, kalau enggak ya tak ulang ngono. Lek diulang ping pindho yo gak paham yo wis, berarti lanjut ae wisan ngono lho. Lah iya karena ya seperti itu, karena membuat berbicara itu bisa dipahami oleh orang lain itu ya juga tidak mudah, itu butuh keahlian. Makanya lek gak iso ya wis ngomong gak iso. Makanya kalau tidak paham ditanyakan aja, karena yang berbicara ini bukan orang yang sanggup merubah kalimat itu dengan sebaik-baiknya. Saya cuma terima wocoane koyo ngene ya wis tak sampai no dulu. Jadi apalagi sampai menggunakan ibarat yang terlalu jauh, menggunakan isyarat yang sulit dipahami, terus menggunakan bahasa-bahasa yang asing. Bahasa dek gini, bahasane sosialisasi sisi yo gak paham kabeh. Iku adoi koyo ngono iku adoi. Atau menggunakan bait-bait, menggunakan syair. Nyapa kok koyo ngono? Li annallaha ta'ala krana sak temene Gusti Allah taala alaihi sinten Allah iku yabghidu benci utawa gak seneng sinten Allah al mutakallifina ing wong kang gawe soroh. Wat takallufu utawi gawe soroh al mujawisu kang liwati anil hadis saking batas iku ya dulu nuduhake
ala khurabil batini ing asase rusake batine wa ghaflatil qalbi lan laline ati. Guru saya yang kata saya alim, guru saya itu ada di Malang itu, menurut saya itu alim, tapi alimnya itu setelah saya itu debat dengan beliau. Karena yang saya tahu katanya orang alim awal ya biasa, pas waktu ngaji pertama saya baru lulusan pondok ngaji bahasa Arab, lebih lah menjelasnya kan bahasa Arab, aku wis mari ngaji Alfiyah, aku wis mari ngaji Jurmiyah, aku wis mari ngaji Emriti, beliau ngajar bahasa Arab, penjelasannya kita tarai di kitab misal kayak gini ya sudah dijelaskan wa inibtulita bihadal amali fataris an khoslataini, ya sudah cukup seperti itu. Jika kalian diuji dengan amal yang seperti ini maka jagalah dua hal. Sudah tidak dijelaskan lagi, itu cara jelaskan beliau. Kan saya kaget, loh dari alim kok koyok ngene tok gitu loh. Nah, karena penjelasannya kan sedatar itu kan, sedatar itu, datar sudah, gak dipaksa untuk menjelaskan. Kalau kayak saya kan mencoba kan, masih mencoba. Guru saya yang alim itu tidak seperti ini, tidak seperti ini. Jadi wis datar aja, kita koyong ini wis disampaikan koyong ini. Ya, sehingga yang ngaji kadang itu bosan, yo campur karo ngantuk, yo kan? Ya karena dibacanya datar gitu loh, tidak diberikan penggambaran, enggak. Beliau tuh kayak gitu, cari alim. Hingga suatu ketika saya sadar akan kealimannya. Ada sebuah bacaan, karena bahasa Arab saya baca dengan cara baca yang berbeda. Beliau tegur, loh sampean kok mocone gak kayak gitu? Ya tidak apa-apa Ustaz, kan ini memang tidak ada harokatnya, ya saya baca seperti ini. Memang boleh gitu. Lah saya punya dalil, saya punya dalilnya. Memang boleh. Yang betul boleh. Iya boleh Ustaz. Coba carikan saya referensinya katanya kan. Tak carikan, tak tunjukkan kepada beliau. Ini Ustaz referensinya. Oke, sebelum saya baca referensi kamu, saya dipegangi 4 kitab, tebel-tebel semua. Dipegangi, tolong sampean baca bab ini. Bab ini, sampean baca dulu. Saya kan sudah punya kok dalil cara bacanya saya yang disalahkan oleh beliau. Yang kata beliau emang boleh. Wih, setelah selesai saya baca sekitar 3 hari, kembali lagi. Sampun Ustaz, gimana? Ketemu sampean dalilnya? Iya Ustaz, masih. Jawaban sampean gimana? Ya masih seperti jawaban yang pertama. Berarti tetap boleh. Dalilnya yang mana? Yang ini. Oke, kalau sampean baca yang seperti itu, coba di bawahnya. Di bawahnya keterangan itu sampean baca. Beliau baca tanpa melihat kitabnya, lengkap hafal kabeh. Papat-papate kitab tebel iku hafal kabeh. Gedek-gedek aku sret. Ya Allah jariku. Oke, kalau memang boleh itu bisa dikatakan boleh, tapi pertanyaan saya yang terakhir buat kamu, ada ndak redaksi bahasa Arab yang seperti itu? Diam saya langsung. Diam saya. Lah gimana? Artinya yang saya pahami, beliau bahasa Arabnya itu bukan lagi cuman sekedar bahasa Arab urusan susunan tata bahasa, tapi sudah bahasanya itu memiliki cita rasa. Coro bahasa Inggris itu Inggris Indonesia, tapi memang Inggrisnya orang Inggris. Coro bahasa Arab ikut untuk bahasa Arab wong Indonesia, tapi memang bahasa Arabnya orang yang memang sudah memiliki bahasa Arab. Jadi coro Jawa tutuk Jawane wong Madura. Duduk Jawane wong Madura kan kaku Pak. Jawane wong Madura itu kan kaku gitu loh. Antara dahar karo maem itu wis gak ono bedane lek Jawane wong Madura. Nah itu beliau sudah masuk pada tahapan pemahaman bahasa Arab dalam bentuk cita. Baru dari sana saya yakin lek iki wong iki alim lek. Loh 4 kitab dibaca tanpa lihat ya Pak. Pantengah aku sih turun hafal di referensi ini, aku lagi hafal di syair-syairnya toh. Beliau sudah hafal lengkap dengan syarahnya kok. Itu. Terus saya pernah diingatkan juga pas baca tafsir kalau tidak salah. Ya betul saya juga. Ya karena saya kan paham dan ketika baca saya juga ngerti dalilnya. Cuman diingatkan oleh beliau. Ya ketika diingatkan 2 kali ya sudah ikut saja saya. Nggak banyak nolak sudah. Karena saya sudah tahu kapasitas kealiman beliau. Beliau tidak mau diajak debat. Mungkin ketika diajak debat mungkin kita menang, ya sudah sama silahkan pakai yang itu, saya tak pakai yang ini aja. Itu jawaban beliau. Seringan itu beliau. Keng diakoni alim aja nih. Keng lek sampean cuman sekedar ngaji, gak ngerti sampean lek iku wong alim.
Saya awal seperti itu, tak remen. Lebih kitab ya wis diterima diwaca, gak dijelasno. Ya wis diterima diwaca, mari ya faslun wallahu alam bisawab, mari ngono ngaji ya wis kaya ngono maneh. Justru seperti itu. Tapi setelah saya dekati beliau ternyata betul-betul alim beliau. Bahkan yang saya tahu ketika Abah Hasyim itu bingung urusan Al-Quran pasti nanyanya kepada beliau. Sebagian cerita daripada guru itu seperti itu. Saking alimnya beliau. Tapi lek ketok teko kasat mata sampean ngrungokno, insyaallah si apean aku lek kon ngajar. Insyaallah lho ya. Si wonge si iso guyu. Lek beliau ngajar iku santri akeh sing turu, Pak. Ya krana monoton lurus ngono ae. Tapi mungkin beliau takut kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah kalimat yang keluar dari akal atau bahkan keluar dari nafsu beliau. Jadi sehingga beliau ndak nambahi, ndak ngurangi. Gak nambahi, ndak ngurangi. Keterangan iki ya wis disampaikan. Kalau saya ndak bisa justru malah seperti itu karena kadung kita terlatih seperti ini. Kita waktu di Peloso itu dibaca, di Peloso itu ndak ada guru ngajar, itu ndak ada. Semua yang ngajar itu murid. Jadi misal kita ngaji seperti ini, itu yang jelaskan nanti kita, bukan guru. Guru itu terima duduk saja, melihat penjelasannya sudah betul apa tidak. Sehingga kita sudah terlatih seperti ini. Lah saya baca langsung kayak gitu kok koyoke gak enak gitu. Sudah terbiasa gitu loh. Tapi melihat beliau saya malu, sangat malu gitu. Masya Allah, wong alim ini ternyata koyok ngene gitu. Wong alim itu ternyata, tapi ngeliat sampean pertama kali ngaji, insya Allah campur ngantuk, insya Allah campur ngantuk. Ya karena mek diterima diwaca kayak tadi ya. Misal saya baca artinya gitu, seret, insya Allah ngantuk sama. Tak waca terus, fatafakkaru fima kila, fatafakkaru muka mikir-mikir sapa sira, fima ing dalem perkara kila kang paling kayak gitu ngantuk sama, jelas ngantuk saya yakin. Lah beliau iya kayak gitu sudah beliau. Jadi di pelosok pun seperti itu, ngajinya di pelosok seperti itu, jarang ada penjelasan kalau ngajinya ya. Tapi kalau di kelas itu semuanya dijelaskan, yang jelaskan santrinya bukan gurunya. Guru itu terima ndelok tok. Jadi arek-arek metu teko pelosok mesti pinter jelas. Jadi ya kalau mondok di pelosok itu jaminannya itu minimal 3. Satu, anak yang lulusan dari pelosok pasti hafal semua pelajaran yang dipelajari, mesti hafal. Karena di sana itu mau naik kelas mesti ngafal dhisik. Misal mau naik kelas 2, semua kitab yang dipelajari di kelas 2 harus hafal dulu. Kalau udah hafal udah naik kelas 2. Yang kedua, punya tulisan. Jadi misal koyok ini, iki ditulis tangan ini Pak, segini ini ditulis tangan. Ditulis tangan, nggak boleh beli kayak gini. Harus beli buku kosong ditulis ulang, pakai tangan, ditulis pakai tool kayak gitu. Jadi ngaji di sana kalau ngaji di pelosok itu kayak gitu. Jadi mau pasti punya hafalan, kitab pasti dua hafalan. Krono lek hafal gak munggah. Pokoknya dia lulus pelosok, sak goblok-goblok ke arek pelosok itu mesti dua hafalan, mesti dua tulisan kitab, sak tebel-tebel kitab ditulis tangan, pasti punya karya tulisan kitab. Dan yang ketiga pasti bisa menjelaskan kitab yang dipelajari. Itu mesti, karena di pelosok itu udah ada guru yang menjelaskan semua murid. Jadi semua murid, guru mek teko terima mocokno sret mari besok pertemuan yang jelaskan sampean semua. Jadi bukan guru karek ndelok tok sing dijelasno bener apa ora. Bener ya wis. Jadi keluar dari sana pasti itu sudah dipastikan lah sak goblok-goblok arek iku mesti iso jelasno kitab sing dipelajari, mesti duwe hafalan, sing terakhir iku mesti duwe tulisan. Sama seperti kalau ke Gontor, ke Al-Amin, itu pasti gak ngerti-ngerti nih arek mesti iso bahasa Arab, mesti iso bahasa Inggris. Itu jaminan karena memang sistem pendidikannya sudah dibentuk seperti itu. Nah, nanti di sini yang diingatkan di sini itu kalau kita dalam posisi seperti ini, awake dhewe wis kadung gak ngerti tapi didepno karo wong sing padha gak ngerti nih. Yo jujur ae lek gak iso yo ngomong gak iso. Nah, setiap penjelasan usahakan gak ndaki-ndaki ngono lho penjelasan. Nganggo bahasa sing sekiranya iso dipaham karo santrine gitulah. Iso dipaham karo wong sing diajak omong gitu loh. Kenapa? Karena Allah itu ya juga tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Jadi bahasa terlalu keren sampai sulit untuk dipahami kan. Yo lek wis kelas sih gak apa
apa. Tapi lek sing didepi wong sing biasa-biasa terus mokso nganggo basa kaya ngono ya iku gak disenengi karo Gusti Allah. Karena hal itu menunjukkan terhadap rusaknya batin dan lalainya hati. Lanjut, wa makna tadzkir. Nah, ini menarik ini. Jadi saya kemarin terus tadi kita pelajari ulang. Kita mau itu sing dimaksud piye, mau itu hasanah, mau itu apa itu maksudnya, terus sing diomongno wong ngeling-ngelingno marang kabeh niku piye. Ternyata pandangan Imam Al-Ghazali itu beda. Wa makna tadzkir utawi maknane ngeling nih. Jadi orang yang senantiasa mengingatkan, penceramah itu kudune piye? Yaitu adalah ayat qura yen to ngelingno sapa al abdu kawula narul akhirati ing nerakane akhirat. Jadi itu yang sebenarnya harus dibahas. Jadi penceramah itu semua larinya kepada urusan bekal kita di akhirat. Jadi yang harus ayat qura yen to ngelingno sapa al abdu kawula narul akhirati li neraka akhirat wa taksira nafsihi lan bepekone awake abet utawa kecerobane abet fi khidmatil khaliqi ing dalem ngabekti maring pangeran kang nyiptakake. Jadi seharusnya sebuah peringatan, sebuah mauidhah, sebuah ceramah itu harus bisa menyadarkan orang yang diajak bicara kepada neraka dan kepada kecerobohan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkar fi umri al-madi, wa yatafakkar lan yato mikir sapa abet fi umrihi ing dalam umuri abet al-madi kang wis kliwat, allati afnahu kang wis ngilangi utawa ngentekno sapa abet ing umur fima ing dalam perkara layaknihi kang ora ana perlune. Dan seharusnya yang namanya peringatan itu harus menyadarkan kepada orang bahkan pentingnya umur yang sudah kita lewati. Ojo sampai umur yang kita lewati itu menjadi sesuatu umur yang sudah sia-sia. Artinya yang disampaikan harus sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sekiranya sing disampaikan sing di audien, misal kayak gini, kita menjelaskan urusan negara kan gak penting, gawe sampean kan gak penting. Sing penting itu koyok kita itu bahas pertanian, piye carane barokah, ngono. Yang penting kan seperti itu, piye carane ngelakoni poso sing bener, sholat sing tepat, itu yang sekarang kita butuhkan. Nah harusnya itu, jadi harus melihat siapa yang diajak bicara. Wa yatafakkar lan ento mikir-mikir sapa abet fima ing dalam perkara baina yadahi kang ana ing dalam antarane ngarepe abet minal aqabati bayane saking rintangan-rintangan min salamatil imani yaiku saking salamate iman fil khatimati ing dalam pungkasane abet utawa ing dalam pungkasane pati. Yang kedua, semua pembicaraan dan peringatan harusnya mengajak berpikir kepada sesuatu atau rintangan-rintangan yang akan menghancurkan keimanan yang ada di dalam diri setiap manusia yang nanti akan menyebabkan rusaknya atau su'ul khotimah. Jadi kudu ngelingno urusan iku. Wa kaifiyati halihi lan coro atau wa kaifiyati lan coro kondisine abet fi qabdati malikil mauti ing dalam oleh nyabuti malaikat maut. Jadi menjelaskan tentang proses kematian dan endang sing dijak omong iku ndang-ndang sadar. Wahal yakdiru apa toh kuwasa sapa abet jawab mungkarin wa nakirin maring jawabi ing malaikat mungkar lan nakir. Itu sebenarnya yang harus ada dalam setiap pembicaraan ketika kita menjadi seorang pendakwah, karena ini adalah makna daripada tadzkir menurut Imam Al-Ghazali. Jadi sing jenenge tadzkir pepeling, saling memperingatkan,
saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, itu isinya ini. Jadi isinya ancaman akhirat, ya kan, bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, terus bagaimana caranya memanfaatkan umur agar senantiasa bermanfaat, bagaimana memperkuat keimanan dan keislaman yang kita miliki, terus bagaimana kondisinya Allah, bagaimana kondisi seseorang ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, terus ketika sudah dicabut sanggupkah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu sing dijenengi pepeling. Elingno kancamu, lah elingno sing dijenengi elingno ya kaya ngene lek jari Imam Al-Ghazali. Wa ayyah tamma yang lain yaitu prihatin sapa abet bihali kelawan kondisine abet fil kiamati ing dalam kiamat wa mawaqifiha lan gon lerene kiamat. Jadi keprihatinan dalam kondisi kita kelak ketika kita menghadapi yang namanya yaumil qiyamah. Wa hal ya'buru apa to bisa ngliwati sapa abet ala sirati ing atase sirat utawa ing atase dalan utawa siratal mustaqim saliman hale selamat am yaqau apa tumibba sapa abet fil hawiyati ing dalem neraka hawiyah. Apakah nanti dia bisa selamat melewati siratal mustaqim ataukah ia akan terjatuh kepada neraka hawiyah. Wayastamirulan terus sapa abet wayastamirulan terus apa zikru hadhil asya'i nutur maring ikilah perkara fi qalbi ing dalam atine abet. Dan ini yang harus terus kita tancapkan di dalam hati. Iki sing kudu mbok tancapno di atimu, kata Imam Al-Ghazali. Iki kalimat-kalimat ini, karena pengingat-pengingat inilah nanti yang akan segera bisa merubah kita dari setiap perbuatan jelek yang sudah kita lakukan. Jadi wong lek wis eling di neraka mesti dhek leren, wong lek wis ngeling dek mati mesti wong leren teko penggawean sing ala, penggawean sing dosa. Fayuz'ijuhu moko cemas, fayuz'ijuhu moko nyemasi sapa abet angkororihi saking putusane abet. Jadi harus memiliki sifat cemas bagaimana besok kita mendapatkan putusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghaliyanu hadhin niran lan umupi ikilah neraka itu wa tawajjuhu wa nauhatu hadhil masaib wa nauhatu hadhil masaib utawi ratapane ikilah pira-pira musibah iku yusamma den arani opo nawahatu hadhil masaib tadhkiron ing aran pepeling. Iku jenenge pepeling. Jadi pepeling itu bukan cuma sekedar urusan ekonomi, tapi pepeling itu bukan yang ekonomi sulit, bukan, tapi ekonomi itu sulit, tapi pihak awak tetap iso sabar menghadapi setiap kesulitan perekonomian yang sedang kita alami. Nah, harusnya itu arahan pembicaraan ketika kita berada di depan orang lain, dan itu yang dinamakan dengan pengingat. Sing diomong tadzkir fa inna dzikrotan faul mukminin, karena sak temene zikir utawa pepeling iku manfaat dari wong mukmin itu ini. Jadi isinya itu ini. Yusamma tadzkiron. Wa i'lamul khalqi lan aweh weruh ing makhluk wattila'uhum lan merwake ing makhluk ala hadhil asya ing atase ikilah perkara wa tambihum lan ngelingake maring makhluk ala taksurihim ing atase cerobohe makhluk wa tafritihim lan ing atase lalaye makhluk wa tabsiruhum lan ngetokake makhluk bi anfusihim kelawan cacate awake makhluk litamasadrapun ngrasa hararatu hadin nirat ing ngerasa hararatu apa haradrapun krasa apa hararatu hadin nirani panase ikilah neraka ahlal majalisi ing wong kang ahli majlis. Jadi
Bagaimana kalau kita berada di depan, bagaimana membuat orang yang hadir di majelis kita itu merasakan betul betapa dahsyatnya api neraka, dan menyadarkan mereka betapa buruknya selama ini pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, seperti apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali kan kayak gitu. Akhirnya kita sadar, oh ternyata melok-melok omongan sing gak penting itu ternyata gak ono manfaate gawe awak, penyebab dari lalainya hati. Kita sadar dengan ngaji ini, kita baru sadar dengan ngaji ini. Terus wa tujzi'ahum lan ngeketake sapa ing abet, wa tujzi'ahum lan ngeketake ing abet apa tilkal masaibu mengkono-mengkono musibah, liyatadaraku drapun bisa nusuli sapa abet utawa ahlal majalis al umra ing umur al madiyah kang wis liwat biqadri taqati kelawan sak kadar kemampuane, agar orang yang sedang kita ajak bicara atau orang yang ada dalam majelis kita itu segera sadar akan semua musibah yang akan ia terima ketika dia tidak berbuat baik, dan semua umur yang dilewati itu agar segera bisa diganti dengan pekerjaan yang lebih baik dengan sisa umur yang akan kita lalui. Harusnya seperti itu. Wa yatahassaru lan bisa ngrasa sapa ahlul majalis alal ayyami ngatasi piro-piro dino al kholiyati kang sepi fi ghairi taatillahi ing dalam sakliyane taat maring Gusti Allah. Hadhil jumlatu utawi ikilah jumlah utawa ikilah kesimpulan ala hadat tariqi ing ngatasi ikilah dalan iku tusamma den arani wa'dzun ing mau'idhah. Ini yang dinamakan dengan mau'idhah. Jadi mau'idhah itu harus bisa memunculkan orang yang menerimanya itu sadar akan kesalahan, sadar persiapan dia itu adalah masa depan, yaitu adalah akhirat, sadar siksa neraka itu sangat pedih, dan sadar mempertahankan iman itu sangat sulit, dan sadar mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan itu merupakan tantangan yang cukup besar, seperti mau menghadapi mungkar nakir. Itu jenenge mau'idhah. Makanya sebagian ulama itu mengatakan lek ono ceramah isine iku guyu-guyu, jadi ketawa, isinya ketawa lucu, itu sebagian ulama itu mengatakan makruh, Pak. Sebagian ulama itu mengatakan makruh. Jadi gak mek guyu-guyu. Lek isone koyok ngono. Jadi harusnya seperti itu. Yang namanya mau'idhah dan tadhkir, mau'idhatul hasanah itu harusnya mengarahnya ke situ. Duduk guyon tok gitu loh. Tapi lek jare Gus Baha, wong di omah iku wong di omah iku wis supek, Pak. Dadi usahakno awakmu lek ngaji iku piye carane seneng. Karena yang dipegang oleh Gus Baha itu apa? Mencoba bahagia dengan karunia Allah saat ini, itu bagian dari cara kita mensyukuri takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipegang oleh Gus Baha. Tapi sebagian ulama ceramah sing model koyo ngono iku sebagian mengatakan makruh. Tapi lek gak koyo ngono ya jenuh tenan, Pak. Lho nyatanya guru saya yang kita ngikutin juga ya jenuh tenan. Akhirnya sesuk ate ngaji maneh males. Lah akhirnya pendapat yang seperti ini mana yang lebih bagus? Yuk karek dialogi sesuai kapasitas kita mau mengikuti madhab sing dicekel Gus Baha atau mengikuti madhab sing ono di kitab, terserah. Lo itu sama-sama ada itu keterangannya. Jadi kalau kita mengikuti kitab Risalah Qusairiyah itu cara pandangnya lebih nyaman, lebih ringan, koyok enak ngono. Cuman kuatir dadine awake dhewe males, enteng, gak semangat. Kuatire koyo ngono. Lek melok sing koyo ngene rotoke abot ngono. Tapi dadine yo ketar-ketir sehingga kita dalam melakukan sesuatu ngati-ngati. Karyane para habaib banter-banter, Pak. Nanti gak terima cara menjelaskan itu apa ya? Awakmu iku kok sik wani nglakoni maksiat. Gak ono dosa cilik, dosa gede ku gak ono. Itu kalau karyanya para habaib bisa, karya-karyanya itu cara menjelaskan kok masih kamu kok masih membedakan ada dosa besar ada dosa kecil. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa itu semuanya besar. Kenapa?
Kenapa? Karena ketika kamu melakukan dosa itu menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan, menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosamu itu pindo dikai nikmat dia nggak siji nggak mensyukuri nikmat, nomor 2 nyidrani nikmat, jadi tetap dosa gede. Itu lek golongannya para haba, lek karya-karyanya para haba seperti itu, dan itu tidak bisa ditolak, bantah itu tidak bisa ditolak, itu benar, jelas benar. Cuman cara menjelaskannya beliau. Jadi lek ngelingno yo, itu kayak gini. Misal Bib ya, itu kalau bahasanya itu, yang saya tahu itu seperti itu. Habib siapa ya? Bib, saya di rumah itu membangunkan anak itu untuk melakukan sholat subuh gak bangun-bangun. Gimana caranya Bib? Jawaban Habib, saya lupa itu. Tapi saya pernah menerima keterangan seperti itu. Beliau menggambarkan kayak gini. Saya mau bertanya, mbok gugai gak tangi, yo kon sholat subuh gak tangi. Roto-roto sholat subuh wis mepet. Iku teko. Bagaimana caranya Bib? Sekarang sebelum aku jawab pertanyaanmu, ini cara jawabnya. Sebelum aku jawab pertanyaanmu, seandainya rumah kamu kebakaran, terus anak kamu tidur di dalam rumah, apa yang akan kamu lakukan? Itu tak geret Bib, tak geret. Lek perlu tak siram, tak geret. Lek perlu yuk gak tangi, tak gowo, tak gendong. Karena kebakaran. Itu baru kebakaran dunia. Bagaimana dengan akhiratnya? Apakah tidak lebih pedih daripada kebakaran dunia? Terus kamu mau membangunkan anakmu dengan hanya sebatas itu? Ya kalau bisa lebih yo lek iso yo luwih soro timbangane lek kebakaran omah. Karena ini adalah urusan akhirat yang kehidupan selama-lamanya. Lek urusan dunia ikon koyo ngono, lek urusan akhirat kok gak iso koyo ngono. Padahal dunia itu hanya sementara, di akhirat itu selama-lamanya. Nah itu kan pemikiran yang nggak bisa ditolak. Tapi cara dipraktek tenan kan kasar tadi nih, ya kan? Lelek cara Gus Ba enggak. Jangan sampai anak itu dengan cara mengingatkan, anak itu menganggap bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang menakutkan, karena untuk melakukan harus melalui proses penyiksaan. Itu lek pendapat Gus Ba. Ayo, hati menak sing endi? Lho mikir lah. Lho wong alim iku mikir lah, mikir. Artinya syukur ono perkhilafan para ulama. Karena perkhilafan di kalangan para ulama itu rahmat, ya seperti itu. Tinggal kita ikuti sesuai dengan mana yang bisa kita ikuti, sesuai dengan kapasitas kita bisa mencerna. Lah saya yuk pasti tahapan pertama modelnya Gus Bah, lek soro pak enggak model sing nomor 2 Pak, sing 3 pertama mungkin tahapannya pakai yang model Gus Bah. Nah itu pentingnya kita itu banyak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi orang semakin banyak ilmu pengetahuan itu tidak akan mudah memberikan putusan. Gak gampang uang langsung kafir, haram, hal nggak bisa langsung seperti itu. Kita harus tahu betul detail persoalan yang terjadi. Loh, gak gampang. Lu pendapatnya anjani koyo ngono lek melok Gus Bah. Jangan sampai anak itu gara-gara kita ingatkan akhirnya trauma sehingga statementnya terhadap sholat itu menjadi sesuatu yang menakutkan, karena untuk melaksanakannya saja harus melalui penyiksaan. Iku khawatir anak edang baik. Lelek sing siji jelasno, saiki misal omamu ati kobong, piye carane awakmu nyelametno anakmu? Lho ayo digotong. Lho lah iya, iki urusan akhirat Pak, kobong Pak ngono lho. Gere Pak ajar. Sama-sama benar kan? Dan itu tidak bisa ditolak pemikiran yang seperti itu. Dan seperti itulah kondisinya orang yang alim. Jadi lek wong alim iku ambigu memberikan persoalan, ya karena dia pasti melihat dari dua sisi dampak itu pasti kayak gitu. Jadi banyak jawaban saya ya rata-rata tidak langsung jawab. Pak iki piye Pak, halal apa enggak, langsung halal haram tuh gak akan mudah. Opo maneh kafir kafir aduh malah aduh. Jadi malah aduh, tidak mudah buat kita, itu tidak mudah. Karena memang pendapatnya ulama itu banyak.
Jadi seperti itu. Wa hadzal jumlatu ala hadzal tariq tusamma wa'dh, dan ini yang dinamakan dengan mau'izah menurut Imam Al-Ghazali. Kama law ra'aita kaya oleh lamun ningali sapa sira annasaila, ini kalau penggambarannya Imam Al-Ghazali. Kama law ra'aita kaya oleh lamun ningali sapa sira annasaila sak temene banjir iku kot hajama teman-teman lunjam apa sail ala dari ahadin ing atase omahe wong suwi-wiji. Wa kana lan ono apa huwa utawi ahad wa ahluhu lan keluargane ahad iku fiha tetep ing dalem dan fatakulu moko ngucap sapa sira al-hadra firru minas saili. Al-hadra ngedono sapa sira saking bahaya. Al-hadra ngedono sira saking bahaya. Firu blayo sapa sira minas saili. Pasti bahasa yang akan digunakan itu adalah bahasa lugas, bahasa yang mudah dicerna. Lewes banjir teko, gak mungkin endang resi ono omamu banjire wis ate teko, nggak mungkin pakai bahasa itu. Banjir endang metuwo, pasti kayak gitu, ya kan? Nah seperti itu juga urusan akhirat, harusnya kita menggunakan pakai bahasa yang terang dan bahasa yang tegas. Ini versinya Imam Al-Ghazali, ya kayak tadi contohnya tadi, Beb anak saya tidak mudah bangun subuh. Saya bertanya sekarang, le omamu kobongan piye carane awakmu nyelametno anakmu? Ya digeret. Nah itu versinya hampir sama kan? Imam Al-Ghazali menggambarkan seandainya masih ada banjir, apakah kamu masih menggunakan kata-kata yang lembut? Tidak, pasti kamu akan menggunakan kata-kata yang tegas dan itu lugas serta mudah dipahami. Neroko, halal, haram haram. Ini Imam Al-Ghazali loh ya. Lek buka kitab liane ya ono beda maneh carane. Ya salah satunya kaya Gus Bah. Gus Bah kan mila wong bodho. Lek kene kan gak iso. Wong bodho ana sing lek kaya ngono soro wis lakot abot. Malah dikon doi. Lek Gus Bah ndak. Ini kan lanjutannya wahal yastahi opo sik pengin opo qalbuka ati sira fi hadhil halati ing dalam ikilah tingkah antuh biro yen to ngabari sira sahibat dari ing wong kang duweni omah khabaraka ing kabar sira bitakallufil ibarati kelawan angel-angele ibarat wan nukatilan lelucon wal isyarati lan isyarat. Apa masih perlu ketika kondisinya umat sudah seperti ini kamu menjelaskan dengan gaya bahasa yang penuh dengan canda tawa? Kata Imam Al-Ghazali, opo sik pengin kon lek wis kondisine umate kaya ngene sik ate dijelasno dengan bahasa tawa. Wong dikei tegas ae sik dak gelem mlaku kok. Sing poso yo akeh gak poso iki wis kanggo basa tegas. Opo sik ate dijak guyon maneh? Gitu kata Imam Al-Ghazali. Fala yastahi moko mestine ora pengen apa qalb albat kata kelawan babar pisan. Artinya kalau kondisi hati kita itu sudah betul-betul kan mulai dari kemarin kan kita sudah diajarkan toh Imam Al-Ghazali toh. Lek ternyata kondisinya awake dhewe iki aduh teko mengabdi maring pangeran. Coba kita koreksi dari bahasa Imam Al-Ghazali yang dikatakan taat itu apa? Terus ibadah itu apa? Jadi semua pekerjaan, semua ucapan itu harus didasarkan kepada syariat. Sejauh mana kita memahami syariat? Semua pekerjaan, semua ucapan, semua tingkah laku harus didasarkan dengan niat. Padahal selama ini yang kita lakukan niat iku mung digawe waktune sholat. Yo, kan sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau sudah tahu kondisi sampean seperti itu, masa masih tidak mau tegas kepada diri sampean? Gampangannya gitu kata Imam Al-Ghazali. Wis ati adur, omahe sampean iku wis ati adur, atine sampean iku wis ati rusak, imane sampean wis ati ilang. Sadar ondang tangiyo sampean. Endang gumregao untuk segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika moko kaya mengkono-mengkono wa'zu
halul wa'idhi utawi kondisine wong kang aweh mau idho mal khalqi sertane makhluk fayam bagi moko sayugyo opo antajtaniba yen to ngedoi sapa antajtaniba yen to ngedoi sapa sira anha saking dzalik. Maka seperti itulah kondisi orang yang sedang berbicara melihat orang yang diajak bicara. Kalau sudah tahu kondisi masyarakatnya seperti itu, segera ambil tindakan, segera ambil putusan. Le model kayak ini ojo wis masjid ini gak usah melok, iki jelas wis si ambigu gak jelas harus seperti itu. Begitu juga kita kepada hati kita, kata Imam Al-Ghazali kan wis dieling ngomong sampean sakjane mulai mbiyen iki ibadahe sepiro sih, ternyata amal ibadah kita itu banyak yang kalau dilihat dari penjelasan Imam Al-Ghazali banyak yang belum pas. Lek wis mongso durung pas cara dijaki ngaji yo ngaji kudu tenanan mulai saiki gitu. Hitungane kan koyo ngono. Apa sih gak gelem ate ngaji wis tak kandhani koyo ngene kok jare Imam Al-Ghazali. Yo tak jaki ngaji sik durung gelem. Wis koyo ngene ae sik durung gelem gitu lho. Wal khoslatu utawi pakerti atsaniyatu kakaping pindho wallahu a'lam bis shawab. Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi ulumihim lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairat wa yassarallahu ta'ala lana wa lahum umura dunya wal akhirah wa yakhtimu lana wa lahum bi husnil khatimah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna lil muslimin, Allahumma barik lana wal muslimin waghfir lana wal muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa liqadil hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Hassalallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.